Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mira Desrina dengan NPM 201305359, Rahma Nur Aini dengan NPM 20130533127, dan Rida Rizkika Azami dengan NPM 20130533177. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar keterampilan membaca 2. Zaman modern sekarang ini, membaca adalah hal yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Membaca sendiri mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, seperti kemudahan membaca melalui media elektronik, media majalah, dan lain-lain. Membaca mengalami berbagai keterampilan yang lebih berkembang. Apa sih itu keterampilan? Adapun maksud dari keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan keterampilan bisa saja dengan pikiran, akal, dan kreativitas. Jika keterampilan itu diasah, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Beberapa ahli menyampaikan definisi mengenai keterampilan. Menurut Gordon, keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi keterampilan menurut Gordon cenderung mengarah pada aktivitas psikomotor. Sedangkan menurut Iverson, keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Setelah kita mengerti apa itu keterampilan, sekarang kita akan membahas apa itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu atau ide kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya dapat kita rasakan jika ada informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Informasi yang disampaikan sangat berpengaruh dengan cara kita menyampaikan informasi tersebut. Jika keterampilan berbahasa kita baik, maka informasi yang ingin kita sampaikan akan diterima dengan baik pula. Maka dari itu, perlu adanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, keterampilan reseptif. Adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi atau ide gagasan secara lisan dan tulisan. Yang kedua, keterampilan produktif, yaitu keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi atau ide gagasan secara lisan dan tulisan. Adapun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aspek menyimak, yang kedua aspek berbicara, dan yang ketiga aspek menulis. Yang pertama aspek menyimak. Menyimak atau mendengar adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif.
Dengan demikian, mendengarkan di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Keterampilan menyimak juga merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Yang kedua, aspek berbicara. Keterampilan berbicara adalah kegiatan komunikasi lisan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada pendengar melalui bahasa lisan. Menurut Mulyati dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan berbicara dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Keterampilan berbicara ini termasuk keterampilan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, secara garis besar ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang ketiga, aspek menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif, yang menggunakan tulisan. Menulis adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan berbahasa lainnya, karena menulis bukan saja sekedar menyalin kata-kata atau kalimat-kalimat, melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam struktur tulisan yang teratur. Adapun hubungan membaca dengan ketiga aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan membaca dengan mendengarkan. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang dilakukan seseorang secara lisan dalam menyampaikan sebuah informasi dengan cara melihat sebuah teks naskah. Dalam membaca, hendaknya memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat sehingga memudahkan seseorang dalam menerima informasi yang disampaikan. Pada saat membaca nyaring, terjadilah sebuah proses hubungan timbal balik terhadap keterampilan mendengarkan. Hubungan antara keduanya ini sangat erat, karena pada saat membaca nyaring secara langsung, apa yang dibaca akan terdengar sehingga terjadilah proses kerjasama antara mulut dan telinga. Yang kedua, hubungan membaca dengan berbicara. Hubungan membaca dengan berbicara pada kompetensi dasar ini menerangkan tentang hubungan membaca dengan berbicara. Membaca dengan berbicara sangat erat hubungannya dalam keterampilan berbahasa. Alasannya sangat jelas, karena pada saat seseorang siswa dihadapkan pada proses pembelajaran membaca, pada seorang siswa diwajibkan untuk menyebutkan atau menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya. Dan yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Hubungan antara kedua keterampilan berbahasa ini juga sangat erat. Misalkan pada saat membaca sebuah teks atau bacaan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tersebut, seorang guru dapat memberikan tugas dengan menyuruh siswa mengarang atau menulis sebuah karangan yang berhubungan atau yang sama topiknya dengan teks yang dibacanya. Dari penjelasan tersebut, sekarang kita membahas mengenai membaca. Apa sih pengertian dari membaca? Menurut Crowley dan Montaigne, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal,
tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Berdasarkan pendapat tentang membaca di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata bahasa tulis. Jadi, membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Lalu setelah mengetahui pengertian dari membaca, sekarang apa sih keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik secara serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulisan. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sesuai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Tujuan membaca. Menurut Blanton dan Irwin, tujuan membaca meliputi kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kegiatan membaca bukan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan. Menurut Ahuja, merumuskan 9 alasan seseorang membaca. Alasan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Untuk tertawa, 2. Untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman sehari-hari, 3. Untuk menikmati kehidupan emosional dengan orang lain, 4. Untuk memuaskan kepenasaran, khususnya kenapa orang berbuat sesuatu dengan cara mereka, 5. Untuk menikmati situasi dramatik seolah-olah mengalami sendiri, 6. Untuk memperoleh informasi tentang dunia yang kita tempati, 7. Untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang belum pernah kita lihat, 8. Untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak dan memecahkan masalah dari pengarang. Berbagai tujuan membaca yang dikemukakan di atas merupakan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan membaca secara umum adalah memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Lalu, fungsi membaca.
Terdapat 7 fungsi membaca, yaitu yang pertama fungsi intelektual, yang kedua fungsi pemacu kreativitas, ketiga fungsi praktis, keempat fungsi rekreatif, 5 fungsi informatif, 6 fungsi religius, dan 7 fungsi sosial. Setelah kita mengetahui fungsi membaca, ada yang namanya teknik membaca. Untuk menemukan informasi secara efisien, ada beberapa teknik membaca yang digunakan. Menurut Tampu Bullon 1990, yaitu yang pertama adalah baca pilih atau selecting. Ialah bahwa pembaca memilih bahan bacaan dan bagian-bagian bacaan yang dianggapnya relevan atau berisi informasi fokus yang dikemukakannya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Ialah bahwa pembaca dan dalam menemukan bagian yang melampaui bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, baca layak atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Yang keempat, baca tatap atau scanning, yaitu membaca dengan cepat dan dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Setelah kita memahami teknik membaca, terdapat 2 jenis cara membaca, yaitu yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Membaca nyaring bertujuan agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat dan jelas. Tujuan membaca nyaring yaitu agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan terus-menerus melihat pada bacaan, membaca dengan intonasi tepat dan jelas. Menurut Dalman. Lalu, jenis membaca yang kedua, yaitu membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Membaca senyap adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati antara lain: 1. Membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. 2. Membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. 3. Membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. 4. Tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai petunjuk. 5. Mengerti dan memahami bahan bacaan. 6. Membaca dengan pemahaman yang baik. 7. Dituntut kecepatan mata dalam membaca. Adapun manfaat membaca, yaitu yang pertama memperoleh banyak pengalaman hidup, yang kedua memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, ketiga
mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Yang kelima, dapat memperkaya batin, memperluas cakrawala, pandangan dan pola pikir, meningkatkan taraf hidup dan kebudayaan keluarga, bangsa, dan negara. 6. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Yang ketujuh, dapat memperkaya pemberdaharaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Dan kedelapan, mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap eksistensi, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada